Selamat siang semuanya, puji Tuhan, God is so good all the time. Di dalam setiap keadaan apapun juga yang kita alami, di hari ini, kemarin, kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita. Untuk itu, marilah kita terus memuji-muji namanya, karena kita juga bisa bergabung bersama-sama saat ini, bersama-sama, itu juga merupakan berkat Tuhan yang luar biasa baiknya bagi kita. Untuk itu, di hari ini adalah seri kita yang baru dan kita akan memulai dengan part yang pertama. Kami mengundang semuanya untuk memegang ataupun juga sudah mempersiapkan kitab suci, Bible kita, dan yang terpenting adalah masing-masing kita menyiapkan hati dan pikiran kita, terutama selama Pastor Roy mengabarkan Injilnya, biarlah kita boleh terus mendoakan juga untuk koneksi jaringan, agar supaya jaringan kita boleh dilindungi oleh Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita masing-masing. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang kita dengar dapat bertumbuh, dan kita mendapatkan terang Tuhan Yesus, dan kita boleh membagi-bagikan gospel, kabar baik, Injil ini kepada banyak orang di sekeliling kita. Untuk itu, kita persiapkan hati kita, dan semua informasi juga bagi mereka yang rindu untuk mendapatkan Bible study lanjutan, begitu juga bersama-sama berdoa dengan kami, ataupun juga memerlukan pelayanan counseling, bisa menghubungi di nomor yang sudah kami berikan di chat di grup ini. Kami akan memulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Ibu Kiki Sumendap. Maaf, Tante Kiki belum dibuka, belum di-unmute. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan lagi Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini kami mau menyerahkan waktu ini ya Tuhan, baik pembicara Pastor Roy Pitoy, juga kami semua yang mendengar Tuhan, biarlah kuasa roh yang kami, sehingga kami yang mendengarkan bukan saja mendengar yang baik, tetapi kami boleh merenungkan firman sehari-hari. Kami membutuhkan pertolongan saat ini Tuhan, berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih Tante Kiki Sumendap. Untuk itu kita boleh segera langsung dengan Pendeta Roy Pitoy untuk pekabaran di serial yang baru, When Future Rhymes with History. Berjumpa kembali, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena semangat dari saudara-saudara yang memberikan inspirasi kepada tim untuk terus melakukan pelayanan ini, ya. Dan saat ini, saudara-saudara, kita sudah memulai, bisa dibilang, satu seri yang kita yakini sebagai sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, ya, satu seri yang sangat penting bagi kita, ya, saudara-saudara, saat ini sesuai dengan keadaan zaman, maka kita perlu, saudara-saudara, untuk mempelajari nubuatan khususnya di dalam buku Daniel. Ya, saudara, sebagaimana yang kita sudah ikuti, ini adalah suatu, bisa dibilang, petunjuk yang langsung diberikan oleh Tuhan Yesus, khususnya ketika itu berbicara sehubungan dengan akhir zaman. Petunjuknya
adalah di dalam Matius 24. Jelas sekali ayat 15, ini menjadi dasar kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang langsung bilang ini, bisa dikatakan bahwa inilah buku favorit Tuhan Yesus, ya. Saudara, kita masing-masing memiliki buku favorit di dalam Alkitab, tapi Tuhan Yesus memiliki satu buku favorit, yaitu buku Daniel. Karena hanya ini buku yang dia sebutkan secara eksplisit maupun implisit, bahwa ini buku harus dipelajari, khususnya kita yang hidup di akhir zaman. Ya, buku Daniel memang secara khusus ditulis untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan saudara, ini suatu buku yang emas, study book, buku yang harus dipelajari oleh umat Tuhan di akhir zaman. Namun sebagaimana yang kita lihat bahwa setan selalu berusaha mengcounter apa yang dibuat oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah kebanyakan umat-umat Tuhan, ya saudara-saudara, tidak mempelajari buku Daniel. Di mana saja saya berbicara, saya coba mengadakan survei singkat, kebanyakan umat Tuhan tidak mempelajari buku Daniel. Bagi Tuhan Yesus, waktu dia katakan di dalam Matius 24 ayat 15, untuk saya dan saudara, atau khususnya konteksnya adalah kepada murid-murid, supaya mereka mempelajari buku Daniel. Ya, maka buku Daniel bagi murid-murid maupun Tuhan Yesus adalah masa lalu. Karena sudah ditulis sekitar 500-600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Kemudian, ya saudara, untuk mengetahui masa yang akan datang, ya, waktu itu belum ada buku Wahyu ditulis. Ya, maka buku Wahyu akhirnya ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar akhir dari abad pertama, ya, tahun 90-an, ya, akhir daripada abad pertama, yang merupakan dari perspektif Tuhan Yesus, ya, buku Wahyu itu adalah masa depan, bisa dibilang. Dua buku ini, saudara-saudara, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Secara khusus ketika kita berbicara mengenai yang namanya nubuatan, ya, Tuhan Yesus mengharapkan saya dan saudara untuk mempelajari buku Daniel. Ya, dia sebutkan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan saya dan saudara bukan cuma baca dari buku Daniel, tapi saya dan saudara harus mempelajarinya. Ya, beda membaca dengan mempelajari. Mungkin selama ini kita sudah baca, tapi kita nggak terlalu mengerti baik buku Daniel maupun buku Wahyu. Ya, ini disebutkan oleh bibir Tuhan Yesus langsung. Ya, satu-satunya buku yang dia sebutkan untuk dipelajari dalam konteks akhir zaman. Nah, sekarang buku Wahyu. Bagaimana dengan buku Wahyu? Buku Wahyu adalah satu buku yang sangat penting. Ini buku yang terakhir di dalam Alkitab. Bisa dibilang inilah rangkuman dari seluruh isi Alkitab. Ya, tentunya ini sangat penting. Tapi sekali lagi, setan selalu membuat sesuatu yang penting bagi Tuhan tidak penting. Itu sebabnya kedua buku ini justru jarang dipelajari. Ya, padahal buku Wahyu, saudara-saudara, dalam manuskrip aslinya, buku Wahyu itu disebut Wahyu Yesus Kristus. Itu judul aslinya. Walaupun kemudian diterjemahkan menjadi buku Wahyu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam manuskrip aslinya, ini disebut sebagai Wahyu Yesus Kristus. Saudara bayangkan, nama Yesus ada di satu-satunya buku di seluruh isi Alkitab. Itu adalah buku Wahyu, buku yang terakhir. Seakan-akan mau mengatakan bahwa seluruh isi Alkitab ini adalah wahyu dari Yesus Kristus. Apa artinya wahyu? Ya, bertolak belakang dengan namanya. Arti daripada wahyu, ya, dalam bahasa Grekanya apokalips, ya, kita lebih sering mungkin familiar dengan istilah apokalips daripada wahyu. Wahyu di dalam bahasa Indonesia. Apa artinya wahyu? Wahyu artinya pengungkapan. Jadi kalau disebut wahyu Yesus Kristus, itu artinya pengungkapan Yesus Kristus, ya, atau bisa dibilang nubuatan Yesus Kristus. Mari kita pergi kepada Wahyu 1 ayat 1. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Sekalian kita memperkenalkan seri ini. Seri ini judulnya When the Future
rhymes with history. Ya, when the future rhymes with history. Ketika masa depan senada, seirama dengan masa lalu. Ya, saudara, ini satu prinsip yang ada di dalam judul untuk mempelajari dua buku yang sangat penting di dalam Alkitab, yang justru dua buku ini jarang dipelajari. Ya, karena setan tidak mau saya dan saudara mempelajari dua buku ini. Ya, karena ini memiliki makna tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita adalah masa depan. Kalau dilihat dari sudut pandang Rasul Yohanes, maupun Daniel, maupun waktu Tuhan Yesus hidup. Kita ini adalah masa depan. Mari kita buka Wahyu 1 ayat 1 untuk melihat berkat yang Tuhan sudah janjikan kalau kita mau mempelajari nubuatan. Kenapa nubuatan begitu penting? Ya, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi ini berbicara mengenai apa? Ini mengenai pengungkapan wahyu Yesus Kristus. Siapa yang memberikan wahyu Yesus Kristus kepada dia? Saudara-saudara, yang memberikan adalah Allah Bapa, diberikan kepadanya. Ya, yang supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi ini jelas buku Wahyu berbicara mengenai masa depan. Karena diberikan dengan maksud untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya. Ya saudara, ini sama dengan mewahyukannya kepada hambanya Yohanes, mengungkapkannya, menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, dan kalau kita baca di dalam Amos 3 ayat 7 disebutkan, ya, sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, hamba-hambanya ini adalah para nabi. Ya, melalui nabinya, maka Tuhan menyatakan kepada umat-umatnya apa yang harus segera terjadi. Ya, karunia kenabian, karunia yang sangat penting di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, bahwa nabi-nabi ini dipilih oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan apa yang Tuhan akan perbuat, ya, demi kepentingan umat Tuhan, supaya umat Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Contohnya, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Dari dia muda, dia punya mimpi, dua mimpinya. Sayangnya ketika mimpi ini dia sampaikan kepada keluarganya, semuanya justru marah kepada dia. Ya, sehingga mereka bilang ini si pemimpi. Namun dalam kehidupan daripada Yusuf, kita tahu bahwa akhirnya mimpi daripada Yusuf itu menjadi kenyataan. Ya, ini adalah suatu nubuatan yang diberikan kepada Yusuf, ya, bahwa dia akan menjadi juru selamat bagi keluarganya, bahwa akan datang suatu masa kesukaran. Ya, bisa dibilang masa kesukaran yaitu kelaparan 7 tahun lamanya. Kalau Yusuf tidak dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberikan jalan keluar kepada keluarganya, maka keluarganya akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan bisa melihat awal atau akhir dari segala sesuatu sejak awalnya. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Kita harus serahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena itu yang paling aman di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah tahu bahwa COVID akan datang. Ya, dan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat kita bisa melewati COVID ini, ya, dengan aman. Ya, jadi saudara-saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan secara berlebihan, ya, karena Tuhan ada menyertai kita. Ya, saudara-saudara, dengarkan. Ini yang membuat kita yakin bahwa kita bisa melalui segala kesusahan karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, Tuhan tahu dan Dia memberikan nubuatan
hanya dengan maksud itu, supaya umat-umat Tuhan mampu melewati segala penyesatan, segala kesusahan yang ada di depan mata kita. Dan Tuhan Yesus telah memberikan petunjuk, instruksi yang sangat penting di dalam Matius 24 ayat 15 untuk umat-umat Tuhan ya mempersiapkan diri di akhir zaman supaya mereka jangan tersesat, karena konteksnya Tuhan Yesus bilang waspadalah di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan sedikit orang. Betul, sedikit orang? Tidak, saudara. Firman Tuhan bilang, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, jangan berpikir seperti saya. Ya, ketika saya baca ayat ini, saya berpikir orang lain boleh disesatkan, tapi saya tidak akan disesatkan. Dengarkan, setan telah hampir 6.000 tahun di atas dunia ini bekerja menyesatkan orang-orang besar, nabi, bahkan salah satu murid dari Tuhan Yesus, Yudas, disesatkan oleh setan dan binasa. Jangan merasa bahwa saya dan saudara lebih mampu untuk melawan setan. Tidak, saudara. Bahkan Adam dan Hawa yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa diciptakan sempurna oleh Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena setan menyesatkan mereka. Jadi kalau Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa, saya dan saudara tidak punya alasan atau bisa mengatakan bahwa kita jauh lebih siap, jauh lebih aman. Ya, jangan pernah merasa aman, saudara. Itu adalah suatu yang membawa kecelakaan secara rohani. Kalau kita merasa aman, kita dalam bahaya yang besar. Dan jemaat Laodikia yang merupakan jemaat yang terakhir di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 menggambarkan keadaan umat Tuhan di akhir zaman. Digambarkan merasa diri kaya, ya, artinya secara rohani merasa bahwa mereka aman. Mereka tidak kekurangan apa-apa, tidak perlu lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih. Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita tidak aman. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita tidak aman karena kita sedang hidup di akhir zaman. Dengarkan, saudara, jangan merasa bahwa segala sesuatu baik-baik saja secara rohani. Jangan merasa cukup puas dengan pencapaian kerohanian kita. Itu sangat berbahaya. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya miskin, dia merasa masih kurang benar. Dia harus terus mencari Tuhan. Ya, umat Tuhan tidak akan pernah bisa mengatakan, saya sudah mencapai satu level rohani yang saya idam-idamkan. Sudah cukuplah saya, rilekslah saya untuk lebih benar, lebih saleh, lebih suci. Saudara, dengarkan, kita tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Kalau kita mau terus bertumbuh, kita tidak akan pernah puas. Kita akan selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan selalu mencari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita merasa kita sudah cukup punya pengetahuan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-2 firman Tuhan berkata, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Dengarkan, Rasul Paulus mengatakan, kalau kita merasa bahwa kita sudah cukup tahu, kita sudah cukup dalam pengalaman kerohanian kita, dan kita tidak mau lagi bertumbuh, maka kita belum mencapai apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, saudaraku, itu sebabnya mari kita mempelajari firman Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah bergabung dan rindu terus untuk menggali firman Tuhan. Ya, kita akan mulai satu series yang merupakan nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan memberikan nubuatan? Hanya satu tujuannya, saudara, yang saya sebutkan tadi, supaya umat Tuhan bersiap agar mereka, saya dan saudara,
yang hidup di akhir zaman ini bisa melewati semua penyesatan yang setan berikan, supaya kita bisa menang, saudara, di akhir zaman ini. Dan supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Ini sangat penting di akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 19, mengapa dia memberikan nubuatan ini, dan dia tidak pakai bahasa simbol di dalam memberikan bahwa dia memberitahu bahwa dia akan dikhianati. Di dalam Yohanes 13 ayat 19, ya, dia sama sekali tidak memakai bahasa simbol. Langsung dia katakan, ya, bahwa dia akan dikhianati. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Saudara dengarkan, kenapa Tuhan memberitahukan sesuatu sebelum itu terjadi? Itulah nubuatan, menyatakan sesuatu sebelum itu terjadi, supaya saya dan saudara percaya ketika itu terjadi. Ya, saudaraku, mengapa Tuhan sangat ingin, ya, hasrat utamanya agar kita percaya. Ya, makanya dia ulang-ulang, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berulang kali di dalam Alkitab, Tuhan mau saya dan saudara percaya kepada Dia. Mengapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Tidakkah sangat menyakitkan, saudara, ketika orang yang kita kasihi tidak percaya kepada kita? Orang yang kita kasihi tidak percaya kepada kita. Itu tentunya sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan bagi seorang suami ketika tidak dipercaya oleh istrinya. Ya, saudaraku, ya. Dan ini sangat menyakitkan bagi Tuhan ketika umat Tuhan terus menolak untuk percaya kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan dengan segala cara berusaha membuat saya dan saudara untuk percaya kepada Dia. Dan nubuatan diberikan oleh Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita akan lolos dari segala pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, lebih jauh firman Tuhan mengatakan, ya, mengapa sangat penting bagi Tuhan, Tuhan sangat peduli agar kita percaya kepada Dia. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan sangat rindu, ya, agar hidup saya dan saudara menyenangkan Dia, berkenan kepada Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Kita harus yakin bahwa Dia baik. Dia akan melakukan yang baik dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sangat baik. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini bukan cuma teori, saudara. Dia sudah buktikan. Dia memberikan anaknya yang tunggal mati kepada saya dan saudara. Untuk kita percaya bahwa Dia adalah seorang Allah yang baik, yang peduli dengan kita. Ya, setiap hari nafas hidup diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Setiap hari Tuhan memberikan makanan, minuman. Setiap hari Tuhan menjaga, ya, dan melindungi kita dari kecelakaan dan dari segala yang buruk. Ini adalah pemberian Tuhan supaya kita percaya. Dan nubuatan diberikan hanya dengan maksud supaya saya dan saudara percaya, ya, bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan nubuatan ketika kita pelajari, ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita kembali kepada Wahyu 1 ayat 3 sekarang kita baca. Tapi baiklah kita baca seluruhnya. Di dalam buku Wahyu 1, ya, kembali kita kepada Wahyu 1, ya, ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara dengarkan, di sini disebutkan bahwa Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah.
dalam konteks daripada Yohanes, firman Allah itu adalah perjanjian lama, karena perjanjian baru belum dikumpulkan sampai paling tidak abad ketiga, saudara. Iya, jadi Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah secara konteks ini adalah perjanjian lama, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Apa itu kesaksian Yesus Kristus? Yaitu segala sesuatu yang telah dilihat oleh Rasul Yohanes. Itulah kesaksian daripada Yesus Kristus yang diberikan kepada Yohanes, yang ada di dalam isi daripada seluruh buku Wahyu. Itulah kesaksian Yesus Kristus yang diberikan kepada dia, khususnya untuk akhir zaman. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu wahyu yang disebutkan tadi, wahyu Yesus Kristus. Ayat 3, saudara dengarkan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah singkat. Saudara dengarkan, disebutkan, berbahagialah orang yang membaca. Hanya dengan membaca menurut firman Tuhan ini, saya dan saudara sudah diberkati. Dan berbahagialah orang yang mendengar. Ada berkat ganda di sini disebutkan. Ya, ketika saudara baca, saudara dengar, ya, kesaksian Yesus Kristus yang ada di dalam buku Wahyu, maka saudara, kita diberkati. Dan berkat yang paling indah adalah yang ketiga, yaitu ketika kita menurut apa yang ada tertulis di dalamnya. Saudara, ini berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara mempelajari kesaksian Yesus, wahyu Yesus Kristus, ya, nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Buku Wahyu berbicara mengenai Tuhan Yesus. Buku Daniel berbicara mengenai Tuhan Yesus. Apa yang akan dia lakukan bagi umatnya di akhir zaman. Saudara, buku ini kenapa jarang dipelajari? Oleh karena memang setan tidak mau kedua buku ini dipelajari. Mengapa? Supaya umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen tidak akan siap waktu Yesus datang kedua kali. Ya, supaya saya dan saudara binasa, supaya saya dan saudara, ya, tidak bersiap waktu Yesus datang, dan supaya saya dan saudara terus disesatkan di akhir zaman ini. Saudara, firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kedua buku ini harus kita pelajari. Dan kedua buku ini, saudara, tidak bisa dipelajari sendiri-sendiri karena saling berhubungan. Ya, maka untuk bisa memahami kedua buku ini harus dipelajari secara bersamaan, ya. Tapi kita akan mulai dengan buku Daniel terlebih dahulu, ya. Jadi sekarang, ya, mari kita pergi kepada buku Daniel. Di dalam buku Daniel, sebelum kita pelajari lebih dalam, ya, sesuai dengan judulnya, When Future Rhymes, ya, When the Future Rhymes with History. Ketika masa depan seirama, senada dengan sejarah. Ada satu filsafat, ya, yang ada di balik judul ini. Judul ini mau menyatakan kepada saya dan saudara bahwa untuk mengetahui masa depan, kita harus lihat sejarah. Kita harus lihat apa yang sudah terjadi di dalam sejarah. Kenapa penting bagi saya dan saudara mempelajari sejarah? Agar kita tahu apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah satu prinsip yang kita ambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9 dan Pengkhotbah 3 ayat 15. Mari kita baca kedua ayat ini. Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Ya, apa yang pernah ada itu adalah masa lalu, history. Sementara akan terjadi lagi, akan itu menyatakan masa depan atau future. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara dengarkan, ya, ini adalah satu prinsip yang sangat penting di dalam menafsirkan nubuatan.
sehingga metode untuk mengetahui nubuatan ini disebut sebagai metode sejarah atau historis, ya, historis method of interpretation, ya, metode historis sejarah untuk menginterpretasi nubuatan. Untuk tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus lihat apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Maka kita tahu bahwa ini yang akan terjadi di masa depan berdasarkan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Itu sebabnya buku Daniel dibagi secara tepat 6 pasal. Yang pertama berbicara mengenai sejarah, cerita apa yang sudah terjadi. Sementara pasal 7 sampai pasal 12 berbicara mengenai nubuatan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita tidak akan bisa memahami bagian daripada nubuatan kalau kita tidak melihat pasal-pasal yang berbicara mengenai sejarah. Ya, di dalam sejarah ini disisipkan pekabaran-pekabaran untuk kita hadapi masa yang sulit di masa yang akan datang. Jadi pekabaran-pekabaran ini akan menolong kita untuk melalui masa yang sulit yang ada di depan kita. Saudaraku, mari kita pergi kepada Daniel 1 ayat 1. Saya ulangi prinsip untuk menafsirkan. Ini harus berdasarkan melihat apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Dan kemudian itu yang akan kita tahu bahwa itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, nah saya mau jelaskan ya bahwa di dalam cara berpikir orang Ibrani, karena perjanjian lama ini ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dan ada sedikit bagian bahasa Aramaik di dalam Daniel 2 mulai ayat 5 sampai seluruh Daniel 7. Ya, kemudian Daniel pasal 8 kembali bahasa Ibrani. Ya, jadi saudara, kita harus memahami bagaimana cara orang Yahudi berpikir, orang Ibrani berpikir. Di dalam bahasa Ibrani hanya ada 2 bentuk kalimat. Ya, bentuk yang pertama disebut bentuk yang sempurna atau perfect. Artinya bahwa segala suatu kegiatan dilihat sudah lengkap, sudah selesai. Itu akan masuk kategori kalimat yang sempurna. Sementara kalau kegiatannya belum selesai, maka disebut imperfect. Ya, artinya belum selesai, belum lengkap. Maka itu masuk kepada golongan bentuk tata kalimat, grammarnya adalah bentuk yang belum sempurna. Jadi dia nggak pakai future atau past atau present seperti di dalam bahasa Inggris, tapi dia hanya memakai sempurna atau tidak sempurna. Yang sempurna artinya dilihat kegiatannya sudah selesai. Yang tidak sempurna, kegiatannya berarti belum selesai. Nah, saudara, menurut saudara, kalau begitu nubuatan itu masuk yang mana? Yang sudah selesai, yang sempurna, atau yang belum selesai atau imperfect? Ya, secara logika seharusnya nubuatan itu masuk ke dalam bentuk yang sudah yang belum selesai, karena nubuatan masih akan terjadi, ya, bukan sudah terjadi. Ya, tetapi bagi orang Yahudi, bagi penulis-penulis Alkitab, ketika Allah berfirman, ketika suatu nubuatan diberikan, maka bagi mereka, walaupun itu belum terjadi, masih di masa yang akan datang, tapi itu dianggap sudah terjadi. Karena apa yang dibilang oleh Tuhan tidak pernah meleset, selalu tepat, selalu terjadi. Saudara, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu bahwa firman Tuhan akan terjadi. Pasti terjadi. Saya kasih contoh bahwa ini yang ada di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8. Ada suatu nubuatan yang diberikan di dalam Wahyu 14 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, saudara, dengarkan, ini disebutkan. Sudah rubuh. Ya, tidak dikatakan. Dan ini sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudara. Ya, tapi dikatakan sudah.
bukan akan. Mestinya ayat ini berbunyi akan rubuh Babel. Tetapi Alkitab ya, walaupun ditulis dalam Perjanjian Lama menggunakan Perjanjian Baru, buku Wahyu ditulis dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Greka, tapi cara berpikir daripada penulis Ibrani ya, penulisnya orang Ibrani, mereka tetap memakai cara seperti orang Ibrani. Jadi ayat ini seharusnya terjadi di masa yang akan datang. Tetapi di sini disebutkan ya, Saudara, sudah rubuh, padahal seharusnya akan rubuh. Kenapa? Sekali lagi, karena ya bagi penulis-penulis Alkitab ya, nabi-nabi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, apa yang Tuhan bilang, nubuatan yang Tuhan bilang ya, dianggap itu sudah terjadi. Kenapa? Karena itu pasti terjadi bagi mereka. Tidak mungkin tidak ya. Jadi ini seharusnya aplikasinya buat kita adalah bahwa kita jangan ragu. Apapun yang Alkitab bilang, nubuatan apapun yang Alkitab bilang tidak pernah meleset. Selalu terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, tidak ada yang meleset, Saudara. Semuanya tepat. Hanya Alkitab yang tepat dalam semua nubuatan. Prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang dibuat. Tidak ada yang meleset. Dengan demikian kita tahu, hanya Alkitab satu-satunya sumber yang kita bisa percaya di akhir zaman ini, Saudara. Untuk percaya mana yang akan terjadi sebagaimana yang disampaikan di dalam Alkitab. Sumber lain, Saudara, jangan percaya. Hanya Alkitab yang bisa dipercaya ya, dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Itu sebabnya dia memberikan nubuatan-nubuatan ini. Nah, sekarang dengan memahami prinsip ini, ya, bahwa kita mempelajari nubuatan dengan melihat apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Dan dengan demikian kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita juga tahu bahwa pusat dari nubuatan ini adalah Yesus, ya, bukan yang lain, bukan binatang-binatang yang menakutkan, tapi fokusnya adalah Yesus, apa yang Yesus akan lakukan buat saya dan saudara. Dan pendekatan kita untuk menafsirkan nubuatan ini jelas berdasarkan prinsip dari sola scriptura, bahwa Alkitab itu ya yang menjadi dasar kita. Artinya nubuatan Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan Alkitab. Dia bukan berdasarkan si anu, si itu, ya, si A, si B punya pendapat. Bukan, Saudara. Ya, kita nggak bisa bilang contohnya naga. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 ada naga. Ya, terus kita bilang, oh naga ini menurut saya adalah simbol negara Cina. Jadi karena ini simbol dari negara Cina, naga ini pasti adalah Cina. Oh, itu bukan cara menafsirkan yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya, saudara harus lihat naga berdasarkan Alkitab itu apa. Itu simbolnya, ya, secara luas. Kemudian kalau dia punya konteks yang sangat spesifik, kita harus lihat konteksnya secara spesifik. Ya, bisa saja simbol yang sama digunakan untuk berbeda-beda. Ya, aplikasinya berbeda. Sebagai contoh, ular, ya, ular di dalam Alkitab, ya, secara umum diaplikasikan kepada setan, ya, apalagi ular naga. Tetapi ular digunakan juga ketika orang Israel mulai digigit oleh ular, maka didirikan satu tongkat ular, ya, bisa dibilang. Dan setiap orang yang mau selamat harus lihat kepada ular itu. Ya, tongkat itu, ya, saudara-saudara, yang melambangkan ular, itu melambangkan Yesus yang akan mati, ya, di kayu salib. Yesus yang akan mati di kayu salib. Jadi bisa hal yang sama. Contoh yang lain juga, ya, adalah singa. Yesus digambarkan sebagai singa dari Yehuda, tapi singa di dalam Alkitab juga digambarkan sebagai setan. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya secara spesifik, ya, maupun secara umum. Kalau cuma ada yang secara umum, tapi kalau ada yang lebih spesifik, itulah yang kita akan gunakan. Ya, dengan demikian, ini prinsip-prinsip dalam menafsirkan nubuatan. Nubuatan banyak menggunakan bahasa simbol. Jadi kemungkinan besar kita tidak bisa tafsirkan secara harafiah.
ya. Namun segala sesuatu yang kelihatannya logis, ya, dan masuk akal bisa saja itu diterjemahkan secara harafiah, ya. Tetapi pada prinsipnya, pada umumnya, nubuatan harus ditafsirkan dengan menggunakan simbol. Karena semua bahasa-bahasa nubuatan kebanyakan adalah bahasa simbol. Ya, saudara-saudara, kenapa nubuatan itu menggunakan bahasa simbol? Kebanyakan adalah untuk melindungi nubuatan itu dari dihancurkan oleh musuh. Sebagai contoh, ya, Alkitab berbicara mengenai antikristus. Tidak disebutkan langsung siapa antikristus itu, tapi dia memberikan simbol-simbol karakteristik daripada antikristus itu supaya kita tahu siapa. Nah, kalau tidak demikian, saudara, ketika antikristus itu berkuasa, Alkitab mengatakan antikristus akan berkuasa selama 1260 tahun. Bayangkan, dia akan berkuasa 1260 tahun, ya. Dia sudah berkuasa, saya harus katakan, ya. Dia pernah berkuasa selama 1260 tahun. Bayangkan waktu dia berkuasa itu, kalau Alkitab tidak menggunakan bahasa simbol, maka yang terjadi adalah dia akan hancurkan Alkitab itu. Dan kita tidak akan pernah tahu kebenaran. Tetapi karena Alkitab menggunakan bahasa simbol, ya, dia tidak mengerti apa isinya, sehingga dia tidak hancurkan Alkitab, maka saya dan saudara memiliki Alkitab pada saat ini. Puji Tuhan bahwa Tuhan melindungi, ya, kebenaran-kebenaran nubuatan ini dalam bahasa simbol supaya tidak dihancurkan oleh sang musuh. Ya, saudara-saudara. Jadi mari kita sekarang mempraktekkan prinsip-prinsip yang penting dalam menafsirkan nubuatan. Ya, dari mana saya harus letakkan prinsip-prinsip ini? Oleh karena 1 Petrus 1 ayat 21, ya, mengatakan dengan jelas soal ini bahwa dalam menafsirkan nubuatan kita tidak bisa menggunakan pikiran kita sendiri, tapi harus ada prinsip-prinsip yang penting. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, firman Tuhan berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita tidak boleh seenaknya menafsirkan Alkitab, saudara, khususnya nubuatan, ya. Tetapi kita harus mengikuti prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang benar, yaitu Alkitab harus menjadi penafsir bagi dirinya sendiri, bukan saya dan saudara, tapi Alkitab harus menjadi penafsir bagi dirinya sendiri. Ya, jadi ketika disebutkan naga, apa yang Alkitab katakan tentang naga? Ya, kalau ada itu jawabannya. Kalau tidak ada, lebih baik saya berdiam daripada saya berspekulasi. Ya, jangan sampai kita menyesatkan orang dalam memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Baiklah saudara, sekarang mari kita pergi untuk mempraktekkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Yaitu untuk mengetahui masa depan, kita harus lihat apa yang terjadi di masa yang lalu. Sekarang, mari kita lihat, Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, dengan kata lain, saudara, pembinasa keji ini adalah fokus dari saya dan saudara untuk ketahui. Ini figur yang penting. Walaupun dia bukan figur yang terpenting, tapi dia figur yang penting untuk kita ketahui. Ya, dalam drama pertentangan besar antara Tuhan dengan setan yang sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak setan berhasil membuat nenek moyang kita yang pertama jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaannya, jatuh ke dalam penyesatannya. Ya, saudara, maka ini adalah figur yang penting supaya kita jangan disesatkan lagi. Ya, tapi yang paling utama sekali lagi saya katakan tadi bahwa Tuhan Yesus adalah fokus utama dari setiap isi Alkitab, juga di dalam bagian Daniel maupun buku Wahyu. Nah, prinsip yang sama tetap berlaku. Dan sekarang mari kita pergi kepada Daniel 1 ayat 1. Ini awalnya, ya. Dengarkan, kita harus mencari tahu siapa pembinasa keji itu. Ya, saudara, kita lihat. Ini adalah tugas kita
Tuhan Yesus bilang kita harus tahu, dan kita bisa tahu dengan mempelajari buku Daniel. Di dalam Daniel 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada zaman Daniel, yaitu Raja Babel, Nebukadnezar, datang mengepung kota Yerusalem. Dan dia, kalau kita baca terus, dia berhasil mengalahkan Babel. Tapi saya mau kita fokus dulu di dalam ayat 1 ini. Ya, bahwa dalam tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Di zaman dulu, saudara-saudara, kota bukan seperti kota sekarang yang besar-besar. Zaman dulu, kota itu seperti kampung atau tempat yang tidak terlalu besar. Dan untuk melindungi diri mereka, ya, untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh, mereka membangun tembok. Dan mereka tinggal di dalam kampung yang kecil ini. Untuk melindungi mereka dari serangan musuh, mereka dirikan tembok. Dan mereka bercocok tanam di luar tembok. Jadi, zaman dulu untuk menaklukkan satu kota atau satu negara, maka mereka musuh akan mengepung. Nah, kalau kota itu punya banyak cukup persediaan makan, maka mereka tidak perlu khawatir. Ya, tapi kalau tidak, mereka mulai kelaparan dan mereka bisa mulai saling makan satu dengan yang lain. Ya, mengerikan ini. Ya, tapi ini yang sudah pernah terjadi dalam sejarah. Ya, bahkan dalam sejarah yang dicatat di dalam isi Alkitab. Nah, saudara, Nebukadnezar datang dengan maksud untuk menaklukkan Yerusalem. Ya, dan kenapa ini bisa terjadi? Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor yang bisa kita pelajari dan kita ambil pelajaran rohani yang penting. Ya, di sini aplikasi yang sangat nyata bagi saya dan saudara. Ya, kita sedang hidup di zaman di mana kita sedang dikepung oleh karena COVID-19, maka kita tidak sembarang keluar dari rumah kita. Kita seakan-akan terkepung di rumah kita sendiri, ya. Dan hampir bisa dibilang bahwa banyak orang yang stres karena tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, ya. Tapi berbahaya untuk keluar. Kita ini seperti dalam pengepungan saat ini, saudara. Ya, tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi waktu itu di Yerusalem, ya. Dan saudara, paralelnya sangat tidak bisa dihindari. Kita bisa lihat bahwa peristiwa ini paralel dengan apa yang kita sedang alami sekarang. Pertanyaannya, ya, apa tujuannya? Raja Nebukadnezar mau mengepung, dia mau menaklukkan kota Yerusalem. Setan, ya, dan Raja Babel yang sesungguhnya kalau saudara pergi kepada Yesaya 14 ayat 12, 13, 14, maka kita tahu bahwa Raja Babel yang sesungguhnya adalah setan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Malaikat tertinggi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dialah Raja Babel yang sesungguhnya. Bisa dibilang dia sedang berusaha untuk menaklukkan umat-umat Tuhan yang ada, yang tinggal di Yerusalem. Ya, selama umat Tuhan itu tinggal di Yerusalem, mereka akan aman. Ya, kalau mereka punya cukup makan, kalau mereka menurut kepada Tuhan, ya, maka mereka akan aman di Yerusalem. Tapi setan sedang berusaha, dan kita lihat ini menggambarkan apa yang terjadi di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa sedang nyaman tinggal di taman yang indah yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka seperti ada di Yerusalem. Kenapa? Karena arti dari Yerusalem adalah kota damai. Bisa dibilang tempat tinggal yang damai. Yang ada waktu mereka di Yerusalem, di Taman Eden, itu tempat tinggal mereka. Tapi setan datang dan mulai mengepung mereka, ya, dengan penyesatan-penyesatan yang dia berikan. Ya, sayangnya orang tua kita yang pertama itu gagal dengan pencobaan, dengan penyesatan yang dia lakukan. Ya, saudara, setan tidak memaksa. Setan tidak memaksa Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi bujukan setan yang maut itu membuat nenek moyang kita yang pertama jatuh. Saudara, kemudian di zaman Daniel hal ini terjadi. Ya, bahwa setan menggerakkan agennya untuk mengepung umat Tuhan di Yerusalem supaya mereka menyerah. Supaya mereka akhirnya
bisa ditawan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita ini seperti bumi yang sudah ditawan, sudah ditaklukkan oleh musuh. Kita dikepung oleh setan di mana-mana saat ini. Dan saudara, ya, kenapa setan mau mengepung? Supaya kita menyerah. Kenapa? Karena kita tidak akan ada makanan, kita akan kelaparan. Orang akan saling memakan anak mereka masing-masing. Ini cerita yang ditulis di dalam Alkitab. Di zaman Raja Hizkia, ya, saudara, ketika mereka dikepung oleh kerajaan Assyria, ada dua ibu suatu saat ketika Raja Hizkia sedang berjalan dari tembok dan melihat-lihat, ya, saudara, maka yang terjadi adalah dua ibu. Kemarinnya mereka sudah makan anak dari satu ibu. Sekarang ibu yang satu ngamuk karena anak dari ibu yang satu tidak mau dikasih untuk dimakan. Saudara, ini cerita yang sangat sukar untuk kita mengerti kenapa ini terjadi kepada umat-umat Tuhan. Tapi itulah yang terjadi ketika satu pengepungan terjadi, ya, kepada umat Tuhan. Tidakkah kita sadar bahwa kita sementara dikepung saat ini, saudara-saudara, oleh setan. Bukan hanya karena COVID-19. Pengepungan yang lebih besar, bahkan sebelum COVID-19 terjadi, adalah bahwa saya dan saudara dikepung. Dikepung oleh entertainment. Dikepung oleh pekerjaan yang penuh menyita waktu, ya. Pekerjaan yang membuat kita tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Allah dengan lebih lagi. Ya, kita terus bekerja dan bekerja setiap hari karena setan tidak mau kita dapat makanan rohani. Dan kalau kita dapat makanan rohani, saudara, maka dia tidak bisa menyesatkan kita. Itu sebabnya setan menciptakan begitu banyak pengalihan, distraction dari firman Tuhan, gadget, hiburan, pekerjaan, ya, segala sesuatu kesibukan di atas dunia ini yang membuat kita kehilangan kekuatan rohani karena kita tidak dekat dengan Tuhan kita. Ya, kenal Tuhan adalah hal yang sangat penting, saudara. Itu yang terpenting, bisa dibilang. Menghabiskan waktu dengan Tuhan itu yang terpenting. Kita sudah lihat kemarin, ya, bahwa umat Tuhan binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Ya, saudara, mari kita pergi kepada Hosea. Apakah mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak pernah berbakti, mereka tidak pernah baca Alkitab, atau mereka tidak pernah ke gereja dari minggu ke minggu? Mari kita lihat bahwa Hosea hidup satu zaman dengan Yesaya. Ya, ini adalah kalau kita taruh tahunnya sekitar tahun 740-an. Mereka hidup satu zaman. Ya, dari mana saya tahu? Mari kita pergi kepada Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi saudara dengarkan, ya, ketika Hosea jadi nabi, dia hidup di zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan juga Yerobeam, ya. Dan sekarang mari kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1. Kenapa saya bilang bahwa mereka hidup satu zaman? Ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman apa? Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ini semua raja-raja Yehuda. Sementara raja Israelnya adalah tadi disebutkan Yerobeam. Ya, saudara, Israel mulai dengan satu kerajaan pada zaman Saul dan Daud. Ya, juga zaman Salomo. Tetapi ketika Salomo murtad dari Tuhan, saudara, walaupun dia sempat kembali bertobat, puji Tuhan, dia sempat bertobat, ya, namun akibat dari dosanya tetap dia harus tanggung. Tapi Tuhan bilang, saya tidak akan pecahkan kerajaan itu pada zaman engkau hidup, tapi anaknya. Jadi ketika anaknya Rehabeam menjadi raja, maka 2,5 suku yang setia kepada Daud dan keturunannya, ya, itu menjadi kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Tapi 10 suku yang lain, ya, 9,5 suku yang lain, mereka bergabung dengan Yerobeam dan membentuk kerajaan utara. Sejak itu, maka kerajaan di dalam umat Tuhan terbagi dua, utara dan selatan. Selatan Yehuda, sementara kerajaan Israel ada di sebelah utara. Ya, itu latar belakangnya. Kemudian
tahun 700-an, ya, waktu Nabi Yesaya hidup, ya, tepatnya tahun 722 sebelum Masehi, maka kerajaan Israel ini akhirnya hancur, ya, lebur. Tidak ada lagi kerajaan Israel, tapi kerajaan Yehuda masih terus berlangsung sampai zaman Daniel tadi, pada kerajaan, ya, zaman tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Nah, sekarang saudara, ya, kita lihat bahwa Hosea dan Yesaya hidup pada zaman yang sama, ya. Sekarang kita lihat bagaimana, apakah mereka ini orang yang tidak beragama, tidak berbakti kepada Tuhan, ya. Mari kita lihat apa yang disebutkan, ya, oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Luar biasa, ya, kemurtatan yang dialami oleh umat Tuhan, sehingga Nabi Yesaya menggunakan dua kata, dua kota yang sangat bejat, yaitu Sodom dan Gomora, menggambarkan keadaan umat Tuhan. Mereka sudah seperti Sodom dan Gomora, ya. Ayat 11. Apakah itu artinya mereka tidak beragama, tidak berbakti kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, dengarkan, secara lahiriah, mereka tetap rajin berbakti beribadah. Dari minggu ke minggu, saudara, mereka rajin berbakti beribadah. Bukan mereka tidak berbakti beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi bagi Tuhan, perbaktian mereka tinggal formalitas. Mereka tidak sungguh-sungguh, ya, berbakti kepada Tuhan. Bahkan mereka berpuasa di dalam Yesaya 58, ya, mereka berpuasa, tapi Tuhan bilang, bukan puasa seperti ini yang aku mau. Bukan perbaktian yang hanya sekedar rupa, yang lahiriah yang aku mau, yang formalitas yang aku mau. Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Ketika kita datang berbakti setiap minggu, apakah kita punya hati mengasihi Tuhan atau tidak? Tuhan tahu. Atau kita hanya datang sebagai formalitas. Kita datang sebagai kebiasaan karena kita lahir di sini. Nenek moyang kita beragama Kristen. Saudara, dengarkan, Tuhan tidak berkenan perbaktian yang sekedar formalitas. Tuhan mau perbaktian yang sungguh-sungguh tulus dari dalam hati saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan, ya, bahwa kamu binasa karena kamu tidak mengenal aku. Kita sudah pelajari kemarin bahwa mengenal Allah artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Saudara, kembali pertanyaannya. Kembali pertanyaannya adalah, ya, kenapa sampai umat Tuhan bisa dikepung oleh Nebukadnezar? Oleh karena umat Tuhan beragama tinggal formalitas. Kenapa kita bisa dikepung oleh setan saat ini dengan segala macam gadget? Oleh karena kita tidak memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan kita. Sehingga perbaktian kita hanya formalitas belaka. Kita tidak mengalami perbaktian yang bikin kita nikmati. Saudara, begitu banyak orang berbakti, kelihatan. Saya hargai usahanya untuk tetap datang di gereja. Tetapi kita bisa tahu bahwa hati mereka tidak dengan Tuhan. Hati mereka ada di gadget sambil pegang HP di dalam gereja. Saudara, ini suatu yang perlu kita rubah. Tuhan tidak menghendaki perbaktian yang seperti ini. Yang sekedar rupa, hanya di mulut. Di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Mengutip dari Yesaya, Tuhan Yesus
mengkritik langsung perbaktian yang sama yang terjadi juga. Ya, kesalahan yang sama yang dibuat di Yesaya dibuat lagi di dalam zaman daripada Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara dengarkan, ya, percuma saya dan saudara berbakti kepada Tuhan kalau kita ini berbakti hanya karena kebiasaan, hanya karena tradisi. Saudara, tidak ada manfaatnya sedikit pun, ya. Dan kita tidak memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Saudara, kenapa umat Tuhan dikepung? Oleh karena kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang-orang Israel tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya dan saudara tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan seperti Marta, tapi kita tidak punya Maria. Kita tidak duduk dekat kaki Yesus. Saudara, tidak ada manfaatnya. Tuhan Yesus menggambarkan umat-umat Kristen di akhir zaman. Ya, di dalam Matius 7, dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat? Ya, demi namamu juga. Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Dan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, saudara dengarkan, ya, kita puas dengan pelayanan kita, ya, pelayanan menjadi ilah kita, meyakinkan diri kita bahwa Tuhan menerima hidup kita, ya, karena kita melayani, kita bisa berdoa dan setan lari. Oh, berarti Tuhan memberikan kita kuasa. Tapi dengarkan saudara, berdasarkan ayat ini, ayat 23, Tuhan Yesus menjawab mereka. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, beragama tanpa punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu adalah penyesatan. Itu adalah kesia-siaan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita menyanyi, memuji Tuhan, bahkan menginjil dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, tapi kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Apakah mungkin, saudara? Mungkin karena Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang, bahwa itu bisa terjadi, saudara. Saudara, dan bahkan itu menjadi suatu yang menyesatkan kita karena kita berpikir, saya berdoa dalam nama Yesus, maka setan lari. Padahal hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Mari kita periksa diri, ya, bahwa apakah kita hidup sesuai dengan Alkitab? Apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya, saudaraku, ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi, tapi saya percaya bahwa ini sungguh-sungguh yang terjadi, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu disebutkan bahwa setan sedang mengadakan konferensi, dan di waktu dia menyampaikan konferensi, dia memberikan kata-kata untuk memotivasi setan-setan untuk bekerja lebih giat. Dia katakan, saudara-saudara, ya, kita tidak bisa cegah orang Kristen baca Alkitab. Kita tidak bisa cegah orang Kristen berdoa. Kita tidak bisa cegah orang Kristen datang di gereja. Kita tidak bisa cegah mereka aktif di gereja dan aktif melayani, menginjil, memberitakan firman Tuhan. Kita tidak bisa cegah mereka melakukan itu semua, saudara. Tapi kita bisa curi waktu mereka. Kita bisa curi waktu mereka. Waktu audiens ini, setan-setan, para setan, dengar, curi waktu. Apa maksudmu? Apa maksudmu, Lucifer, ya, Master, ya, apa maksudmu? Bagaimana waktu kita bisa curi? Kita bisa curi yang lain, tapi kita nggak bisa curi waktu. Oh, kita bikin mereka sibuk. Ya, bagaimana? Kita bikin orang-orang Kristen ini, ya, suka dengan hiburan dunia, sehingga mereka sibuk, tidak akan ada waktu untuk baca Alkitab. Ya, terus kita bikin istri-istri mereka suka entertainment dunia, suka untuk belanja, karena waktu mereka nonton di entertainment, mereka lihat baju-baju, ya, dan mereka ingin cantik seperti yang ada bintang yang ada di dalam film itu, dan mereka mau untuk belanja, sehingga istri-istri ini
tidak akan ada waktu baca Alkitab dan berdoa. Tapi mereka yang ada di dalam pikirannya hanya belanja dan belanja dan belanja. Dan kemudian kita akan bikin istri-istri mereka ini terus belanja. Akhirnya suaminya harus terus bekerja keras untuk cari uang supaya bisa memenuhi kebutuhan dari istrinya. Apa yang terjadi? Ketika mereka bekerja keras, suami setiap hari dan istri belanja setiap hari, maka yang terjadi semakin lama mereka semakin jauh satu dengan yang lain karena mereka semakin jauh dari Tuhan Yesus, dari baca Alkitab dan berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Saudara, dan setan memberkati terus, ya kita akan berkati terus mereka dengan harta sehingga mereka semakin konsum, ya menjadi orang yang suka belanja dan tidak pernah puas. Dan waktu mereka datang di gereja, ya setiap minggu mereka datang berbakti, biarkan mereka pikir mereka aman karena mereka masih datang di gereja. Tapi waktu mereka di gereja, mereka tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ada malah kita bikin mereka saling menggosip satu dengan yang lain. Dan dalam pelayanan, biarkan mereka melayani dan mereka merasa aman. Yang penting mereka merasa aman bahwa mereka sudah melayani, ada kepuasan yang mereka dapatkan. Namun sebenarnya mereka tetap jauh dengan Tuhan. Perlahan-lahan kita tuntun, kita bikin mereka sibuk, tidak ada waktu dengan Tuhan, sehingga mereka juga akhirnya tidak ada waktu satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudara, dan kita akan ciptakan gadget, ya, entertainment yang akan betul-betul ya membuat mereka tidak punya waktu dengan Tuhan, sehingga mereka putus hubungan dengan Tuhan. Dan kalau mereka putus hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa menguasai mereka. Mereka tidak akan merasa puas walaupun mereka sudah datang berbakti. Ada kekosongan yang mereka tidak sadari. Kita akan manfaatkan mereka ketika itu terjadi. Saudara, kita tanya jujur dalam diri kita. Apakah setan sukses mencuri waktu kita? Mencuri waktu kita dengan Tuhan kita. Apakah setan sukses membuat kita duduk bukan di kaki Yesus, tapi di kaki Hollywood, kaki drama Korea, dan sebagainya. Saudara, itu sebabnya kita begitu lemah. Kita tidak bisa menang dari dosa. Kita gampang marah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Oleh karena kita tidak punya cukup waktu dengan Yesus. Saudara, kembali kuncinya. Kalau kita mau bertahan di akhir zaman ini, kita harus bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Ini satu keharusan. Mari kita juga berbakti dengan real. Ya, jangan sekedar formalitas. Ya, karena saya pendeta, karena saya penatua jemaat, karena saya pelayan jemaat. Jangan, saudara. Mari kita berbakti dari dalam hati. Sekalipun kita yang mengurus perbaktian itu, kita mampu sebenarnya untuk berbakti dengan tulus dari dalam hati. Bukan karena alasan apapun. Maka perbaktian kita akan memberikan kuasa untuk mengalahkan dosa dan pencobaan. Saudara, Tuhan mau kita selamat, Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Dia tahu tanpa punya hubungan yang erat dengan Dia, tanpa percaya kepadanya, tanpa menurut kepadanya, maka saya dan saudara akan binasa. Kita akan bisa disesatkan oleh setan. Jangan biarkan diri saya dan saudara menyesatkan kita dan mengatakan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja secara rohani. Jangan, saudara. Mari kita aktif mau mencari Tuhan dengan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah puas dengan kemajuan-kemajuan rohani kita. Saudara dan saya akan lebih berbahagia lagi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan kekasih-kekasih kita yang ada di sekitar kita. Kita akan betul-betul bergembira, berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah itu menjadi pengalaman saya dan saudara, adalah doa dan pengharapan saya pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, jangan biarkan setan mencuri waktu kami. Waktu yang intim dengan Engkau. Biarlah kami terus diingatkan untuk suka mendekatkan diri kepada Engkau. Tuhan, Engkau tahu betapa sering kami merasa kering dalam perbaktian kami. Karena sesungguhnya kami tidak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan Engkau. Dari hari ke hari, tanpa kami sadari,
kami semakin dibawa jauh daripada Engkau. Kalau itu pengalaman di antara kami saat ini, Tuhan tolong kami. Jangan biarkan setan menyesatkan kami. Jangan biarkan setan membawa kami jauh daripada Engkau. Tidak ada apapun di atas dunia ini yang dapat memuaskan jiwa kami selain Engkau, Tuhan. Engkau tahu itu. Jangan biarkan kami puas dengan hal-hal yang tidak memuaskan jiwa kami. Tuhan, hamba berdoa untuk semua yang ada saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kesusahan-kesusahan yang kami hadapi. Tuhan, hamba berdoa agar jangan biarkan iman kami luntur dan goyah kepada Engkau. Tolong orang-orang yang sedang menderita, tolong kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang menderita. Ya, Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami. Bahkan lebih dari yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati sampai kita bertemu lagi.